Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dengan nomor NIM 201909601172. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Fikri Varian MPDI. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen berbasis sekolah. A. Konsep desentralisasi pendidikan. Sebagai konsep organisasi mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. B. Definisi manajemen berbasis sekolah. Salah satu model desentralisasi yang diterapkan dalam manajemen persekolahan adalah School Based Management atau manajemen berbasis sekolah (MBS). Diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan semua sumber demi tercapainya kemandirian. C. Esensi manajemen berbasis sekolah. Esensi dari MBS adalah terjadinya autonomi, pemberdayaan, transparansi, kemandirian, dan fleksibilitas manajemen pada tingkat sekolah agar tujuan pendidikan tercapai secara produktif, efektif, efisien. Yaitu 1. Autonomi. Pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan praksara sesuai potensi dan prioritas yang diinginkan karena sekolah paling tahu permasalahan dan kebutuhannya sendiri. Dan yang kedua, pemberdayaan. Dalam melaksanakan dan mengevaluasi manajemen hendaknya dapat mempartisipasikan seluruh komponen agar semua potensi dapat diberdayakan secara optimal. 3. Pemandirian. MBS menginginkan sekolah tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat untuk memutuskan berbagai persoalan teknis yang dihadapi sekolah. Bahkan diharapkan sekolah memiliki kemandirian penuh dari sifat finansial maupun mental. Sekolah bukan sekedar subordinasi atau pelaksana program-program dari atas, akan tetapi mereka merupakan garda terdepan yang harus diberdayakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan secara mandiri. Dan yang keempat, fleksibilitas. Sekolah lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi secara teknis maupun inti kegiatan sekolah itu, yaitu PBM. MBS memungkinkan sekolah mengatur secara fleksibel hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sekolah dengan tidak keluar dari kebijakan nasional. D. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang terpenting dari adanya MBS ini adalah pendidikan dapat dikelola secara baik, yaitu mencapai kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dengan memberikan kepercayaan kepada sekolah bahwa mereka paling menguasai dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Tata kerja yang lebih baik dalam hal-hal yang sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penguasaan staf, dan yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru, dan yang ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, dan meningkatkan mutu partisipasinya masyarakat luas. Kondisi-kondisi dapat dipandang sebagai hasil antara yang sangat. Tujuan melaksanakan MPPS antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif. Dan yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
Prinsip-prinsip berbasis sekolah. 1. Partisipasi, dan yang kedua transparansi, dan yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat profesionalisme, dan yang kelima wawasan ke depan. Dan yang keenam adalah implementasi manajemen. F. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan PMBS difokuskan pada dus sasaran kerja, yaitu pada manajemen peningkatan mutu sekolah dan pada peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. 1. Manajemen peningkatan mutu sekolah. 2. Peningkatan kontribusi dan partisipasi masyarakat. Dewan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. 1. Pengertian dan fungsi sekolah. Dewan sekolah atau komite sekolah adalah lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peningkatan mutu pendidikan sekolah. 2. Tujuan Dewan Sekolah atau Komite Sekolah. Format kelembagaan Dewan Sekolah atau Komite Sekolah diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Mewadahi dan meningkatkan peran serta para pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, pengembangan program sekolah, monitoring pelaksanaan kegiatan pendidikan sekolah, dan bertanggungjawaban. B. Mewadahi dan meningkatkan peran serta para pendidikan di tingkat sekolah dalam memecah masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah dan membantu pemerintah memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah. C. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. D. Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. 3. Peran dan fungsi sekolah. A. Pemberian pertimbangan, dan B. Pendukung, dan yang C. Pengontrol. 6. Mediator dan pemerintah. Sedangkan fungsi komite sekolah dijelaskan sebagai berikut: mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat atau perorangan, kerjasama, usaha, dunia industri, dan pemerintahan berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai A. Kebijakan dan program pendidikan, B. Rencana, anggaran, dan belajar sekolah, dan yang C. Kriteria kinerja satu pendidikan, yang D. Kriteria tenaga pendidikan, dan yang E. Kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain terkait dengan pendidikan. Cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.